Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta unik tentang kucing. Kucing adalah salah satu binatang yang disebut di dalam ilmu fikih sebagai hewan tawafin. Tawafin bermakna berputar-putar. Disebut demikian karena memang hewan lucu satu ini selalu dekat dengan rumah dan mondar-mandir di dalamnya. Itulah sebabnya di sisi lain Rasulullah membolehkan memegangnya karena kucing adalah salah satu binatang peliharaan yang suci, baik suci pada kulitnya ataupun pada bulunya. Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Abu Qutadah radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kucing, sesungguhnya ia tidak najis, ia hanyalah binatang yang suka keluar masuk rumah kalian. Dikeluarkan oleh Imam yang empat dan telah disahihkan oleh Turmizi dan Ibnu Huzaimah. Kucing merupakan salah satu hewan lucu dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam, karena merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi, semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaannya masing-masing seperti halnya dengan kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini seperti mencuri ikan di atas meja atau membuang kotoran, namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan dan bagi orang yang memelihara kucing juga akan memperoleh pahala di dalam perkembangan peradaban Islam. Kucing hadir sebagai teman sejati dalam setiap nafas dan perkembangan Islam. Dan ternyata, bahwa binatang yang lucu dan manja ini telah berbaur dengan kehidupan manusia sejak kira-kira 3.500 tahun lalu, sejak bangsa Mesir menggunakan mereka untuk mengusir tikus atau hewan pengerat lainnya yang kerap merusak panen mereka. Nah, walau sering melihat kucing, masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang hewan ini. Pada tahun 1800 ditemukan sebuah kuburan yang berisikan 300.000 mumi kucing. Bagi bangsa Mesir kuno, kucing adalah hewan suci. Mereka menganggap kucing sebagai penjelmaan Dewi Bas. Apabila ada yang berani membunuh kucing, maka ia akan diberi hukuman mati. Pada tahun tersebut, kucing yang mati juga akan dimumikan seperti halnya manusia. Dan di antara kita pasti sering mendengar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi kucing, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat perhatian dan sayang terhadap semua binatang. Mereka semua diperlakukan secara baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid, beliau mendapati seekor burung yang dijadikan mainan oleh seorang anak kecil. Kaki burung tersebut diikat dengan seutas tali, lalu diseret-seret sambil berlari. Bagi si anak ini mungkin permainan tersebut sangat mengasyikkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri anak tersebut dan berkata, "Ya Umair, kenapa burung tersebut engkau tarik-tarik? Bagaimana kalau burungnya saya beli?" Karena si anak setuju, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli burung tersebut dan dirawat di rumah. Dan setelah burung tersebut sembuh, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Hadits Abu Daud dengan sanad sahih. Menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah perbuatan yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga kepada binatang, karena mereka juga makhluk Allah yang berhak mendapat kebebasan dan ketentraman dalam hidupnya. Penyiksaan terhadap binatang bukan dengan alasan yang hak, dan tergolong perbuatan dosa. Bahkan dalam perang pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh binatang dan merusak tumbuh-tumbuhan. Mereka adalah makhluk hidup yang harus dilindungi dan tidak boleh merusaknya hanya karena alasan duniawi. Mungkin sebagian kita berpikir, apa gunanya melakukan itu semua? Mereka juga tidak mengerti.
Padahal disinilah, kita diajarkan, bahwa sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga punya insting untuk mengerti liku-liku kehidupan yang mereka jalani dalam dunia binatang. Kita masih ingat sebuah kisah di zaman Yahudi sebelum kedatangan Islam, seorang wanita mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena mengurung seekor kucing tanpa memberi makan dan minum selama 3 hari, yang mengakibatkan kucing tersebut mati. Dan juga kisah seorang laki-laki yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan dengan menggunakan telapak tangannya karena tidak bisa mengambil air untuk diminum dari sumur yang dalam. Juga Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, "Anjing ini kehausan seperti diriku." Maka laki-laki itu mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi minum anjing itu. Allah SWT memujinya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada setiap hati yang basah lembab terdapat sedekah. Hal yang sama disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim tidak menanam tanaman, hingga memakan dari tanaman itu manusia, binatang atau burung, kecuali merupakan sedekah baginya hingga datang hari kiamat. Riwayat Muslim. Ya Abu Hurairah, sayangilah semua makhluk Allah, maka Allah akan menyayangimu dan menjagamu dari neraka pada hari kiamat. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku pernah menyelamatkan seekor lalat yang jatuh ke air." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allah mencintaimu. Allah mencintaimu. Allah mencintaimu." Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Orang yang penyayang akan disayangi Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya engkau akan disayangi para penghuni langit." Hamba Allah yang memiliki hati yang penyayang terhadap sesama manusia, termasuk juga kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka itu menunjukkan kesucian hati dan kedalaman iman mereka kepada Sang Pencipta, karena percaya bahwa Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan hewan dan tumbuhan, tentu untuk melengkapi kesempurnaan hidup di dunia ini. Banyak kisah-kisah tentang kucing, karena kucing memang binatang yang banyak berkeliaran di sekitar manusia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga memiliki kucing peliharaan yang bernama Muesa. Setiap Rasulullah SAW menerima tamu di rumah, beliau selalu menggendong Muesa, nama kucingnya, dan diletakkan di pahanya. Beliau pun bahkan berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan, layaknya menyayangi keluarga sendiri. Salah satu sifat Muesa yang paling Nabi sukai adalah, Muesa selalu bersuara, mengeong ketika mendengar azan, seolah-olah suaranya seperti mengikuti lantunan suara azan. Pernah juga saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mengambil jubahnya dan Muesa ketika itu sedang tidur di atasnya, karena tidak ingin membangunkan kucingnya yang sedang tidur di atas jubahnya, maka Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri oleh Muesa. Betapa sayangnya dan mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, Muesa terbangun dan menunduk kepada majikannya. Dan sebagai balasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membalas dan menyatakan kasih sayangnya dengan mengusap lembut ke badan kucing itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan di beberapa hadisnya bahwa kucing itu tidaklah najis, dan bahkan diperbolehkan untuk berwudu dengan menggunakan air bekas minum kucing. Karena memang riwayat hadits tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesucian kucing
Hadits Kabsyah binti Ka'b bin Malik menceritakan bahwa Abu Qatadah, mertua Kabsyah, masuk ke rumahnya lalu ia menuangkan air untuk wudhu. Dan pada saat itu, datang seekor kucing yang ingin minum. Lalu ia menuangkan air di bejana sampai kucing itu minum. Kabsyah berkata, "Perhatikanlah." Abu Qatadah berkata, "Apakah kamu heran?" Ia menjawab, "Ya." Lalu, Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah, binatang rumahan. Hari At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ali bin Al-Hasan, dan Anas yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Bathan, suatu daerah di Madinah. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air ke dalam bejana. Dan ketika sudah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjilati air yang berada dalam bejana tersebut. Melihat hal itu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti, sampai kucing tersebut berhenti minum dari air bejana. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan air dalam bejana yang baru saja diminum oleh seekor kucing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai kejadian tersebut, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Diriwayatkan dari Daud bin Sholih At-Tamar dan ibunya yang menerangkan, bahwa budaknya memberikan Aisyah semangkuk bubur. Namun, ketika ia sampai di rumah Aisyah, ternyata Aisyah sedang salat. Lalu, ia memberikan isyarat untuk menaruhnya. Sayangnya, setelah Aisyah menyelesaikan salat, ia lupa ada bubur. Datanglah seekor kucing, lalu kucing tersebut memakan sedikit bubur tersebut. Ketika ia melihat bubur tersebut dimakan kucing, lalu Aisyah membersihkan bagian yang dimakan kucing, dan Aisyah memakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ia kucing tidak najis. Ia binatang yang berkeliling." Aisyah pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dari sisa jilatan kucing. Hari Al-Baihaqi, Abd al-Razak, dan Al-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan imam hadis yang lain. Oleh karena itu, kucing adalah binatang yang lidah, jilatan, badan, keringat dan bekas dari sisa makanannya adalah suci bersih. Lihatlah, begitu luar biasanya kucing itu, bahkan sampai menjadi hewan peliharaan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu